Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk bab baru ya, bab nakiroti wal ma'rifati. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah, bab nakiroti wal ma'rifati, bab tentang isim-isim nakiro dan isim-isim ma'rifah. Al-ismu terbani isim terdiri dari dua, yaitu menurut ma'rifah nakirohnya aduma nakiratu wayal aslu, pertama nakiro dan ini hukum asalnya, wayakulus min syai'in fi jinsi la yaktasu bi wahidun duna akhor, yaitu setiap isim yang luas cakupannya pada jenisnya, tidak dikhususkan kepada satu jenis saja. Karojulin wa farosin wa kitabin, contohnya rojulun, farosun, kitabun ya. Wa takribuha ilal fahmi an yuqala, kemudian penyederhanaan untuk bisa lebih dipahami adalah definisinya adalah an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alifi wal lam alaihi. Isim nakiro adalah semua isim yang bisa dimasuki alif lam. Karojulin wa mra'atin wa saubin, contohnya rojulun, imratun, dan saubun. Aqulu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wal lami alaihi, atau setiap isim yang bisa menempati posisi isim yang bisa dimasuki alif lam. Kadzi bermakna sahib, contohnya dzi artinya sahib. Kita baca caranya oleh Syekh Al-Ahdal rahimahullah, bab nakirati wal ma'rifati. Qaddamal musannifun nakirota, di sini penulis mengedepankan isim nakiro. Liannaha asul ma'rifati alama qolahun nuhat, dan itu karena ma'rifah itu, karena nakiro itu asal dari isim ma'rifah, sebagaimana dikatakan oleh para ahli nahwu. Wa aqsudalika fil hajibiyah wa tashil. Nah, sebaliknya dalam kitab Al-Hajibiyah, yaitu Al-Kafiyah ya, Al-Kafiyahnya Ibnu Hajib, dan At-Tashil karya Ibnu Malik. Faqaddamal ma'arifah, maka di sini beliau berdua mengedepankan isim ma'rifah. Nah, ini baru yang qaddama ini pakai number ya. Yang sebelumnya itu, yang kalau musanna itu tidak pakai number. Ini koreksi sedikit pada pembahasan di mulakhos ya. Al-ismu biasa bita'rifat tankir, isim menurut ma'rifah dan nakirohnya durbani, ada dua jenis, itu harusnya durbani ya, salah tulis. Ahaduma nakiratu wayal asli, yang pertama nakiro dan ini hukum asalnya. Jadi maksudnya hukum asal ya dia mayoritasnya gitu ya, secara gampangnya gitu. Alama alaihi sibawahi wal jumhur, menurut sibawahi dan jumhur. Wawal asal, dan ini pendapat yang lebih sahih. Jadi kalau dia asal maka tidak perlu ditanyakan sebabnya ya. Kalau ada isim nakiroh maka tidak perlu ditanyakan mengapa dia nakiroh. Nah, baru kalau dia ma'rifah karena dia keluar dari hukum asal maka perlu ditanyakan sebabnya apa dia menjadi ma'rifah. Lindiroji kuli ma'rifatin tataha min ghairi aksin, karena setiap isim ma'rifah tercakup di bawah isim nakiroh, tidak sebaliknya. Wali'anaha la tahtaju fi dalalatiha ila qarinah, dan karena isim nakiroh dalam menunjukkan suatu makna tidak membutuhkan kepada indikator. Bikhilafil ma'rifah, beda kalau isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu perlu indikator supaya dia itu ma'rifah gitu ya, supaya maknanya itu bisa diketahui. Wa ma yahtaju far'un amma la yahtaju, yang tidak perlu yang perlu indikator itu cabang dari yang tidak perlu. Yang berdiri sendiri itu yang merdeka gitu ya, maka dia lebih pokok daripada yang tidak merdeka gitu ya. Nah, di sini far'un itu khobar ya, khobar bagi ma, nya isim mausul.
Wa yaqulu min syai'in fi jami' afrodi jinsi asyamili lahu wa li ghairihi. Itu setiap isim yang mencakup semua individu jenisnya dan dia meliputi dirinya dan selainnya. Bimana nau yasluhu itlaqu ala kulli fardin minha la yaktasu bihi wahidun min afrodi jinsi duna akhor. Mananya adalah dia bisa dimutlakkan ya, diterapkan pada setiap individunya, individu jenisnya, tidak khusus kepada salah satunya saja. Wadhalika ka rojulin, contohnya rojulun, seorang lelaki ya. Fainahu syai'un fi jinsi rijal, dia mencakup semua jenis laki-laki, baik laki-lakinya itu baik atau jahat, kemudian baik dia itu besar kecil ya, muslim atau kafir dan seterusnya, pokoknya rojulun. Tapi dia cuma satu ya, rojulun. Nahu yasduku ala kulli dzakarin balikin min bani Adam, karena rojulun ini bisa untuk setiap lelaki yang sudah balik dari keturunan Nabi Adam. Itla yahtasu lafdu rajulin biwahidin min afrodir rijali dunal akhor. Ini harusnya akhor ya, bukan akhir. Karena tidak dikhususkan lafaz rajulun itu kepada salah satu sosok ya, dari individu-individu para lelaki. Wa farosin, kemudian contoh yang kedua faros ya, seekor kuda. Fainau syai'un fi jinsil khail, dia itu mencakup semua jenis kuda. La yahtasu lafduhu biwahidin minha, tidak dikhususkan kepada salah satunya saja. Wa kitabin, contoh yang ketiga kitabun, sebuah kitab. Fainau syai'un fi jinsil kutub, dia mencakup semua jenis kitab, baik kitab agama, kitab selain agama gitu ya, besar atau kecil. La yahtasu lafduhu biwahidin min afrodi jinsihi dunal akhor. Ini salah lagi ya, dunal akhor harusnya. Tidak dikhususkan lafadznya kepada salah satu jenisnya tanpa yang lain. Ya, sebenarnya definisi nakir itu gampang ya, cuman kalau dipanjangkan sini takutnya malah jadi bingung. Ya dia sesuatu yang masih belum ditentukan sosoknya gitu ya, intinya gitu. Fakulun minas salah satu sodikun ala kulli fardi min afrodi jinsi, maka masing-masing dari tiga contoh di atas ya, yaitu rajulun, kitabun, sama farosun, bisa untuk masing-masing dari jenisnya ya, individu jenisnya atau anggotanya gitu ya. La ala sabilis sumul, bukan dari segi mencakup semua, tapi dia cuma satu gitu ya. Bal ala sabilil badal, tapi dengan cara menggantikan. Kalau sudah satu maka sudah menggantikan yang lain. Misalnya kalau kita suruh panggillah salah satu lelaki gitu ya, nah lelaki mana saja yang dipanggil pokoknya cuma satu, itu sudah memenuhi perintah gitu ya. Tidak perlu pakai kriteria lanjutan. Yani anaha tasduku ala kulli wahidin badalan minal akhor, yaitu dia bisa untuk masing-masingnya ya, sebagai ganti dari yang lain. La anaha tasduku alal jami' daf'atan wahidatan, bukan secara keseluruhan, secara bersamaan. Nah kalau secara bersamaan keseluruhan itu namanya umum ya, pakai lafaz umum. Kalau ini mutlak dia. Nah ini nanti kaitannya di ilmu usul fikih itu ada mutlak, ada am ya, am sama mutlak. Walai starotu binakurati kasratul afrodil mundari jati tataha, dan tidak disyaratkan untuk isim nakirah itu individu-individu yang tercakup di bawahnya itu banyak, tidak disyaratkan harus banyak, bahkan bisa hanya satu ya. Kama yuhimuhu tamsil musannif, yang disangkakan oleh
contoh oleh penulis ya. Contohnya mengesankan harus cakupannya banyak. Bali syartu an yakuna waduha ala syuyu, tapi syaratnya hanyalah dia pembuatannya ditujukan untuk mencakup secara luas. Sawa'un kana laha afradun fil khariji, sama saja apakah individu-individu yang dicakup itu ada dari fil kharij itu dalam dunia nyata gitu ya. Dia di luar apa yang dipikirkan, yaitu ada di dunia nyata. Kalam silati salah satu contohnya seperti 3 contoh di atas. Amlam yakun miha ila fardun wahidun, atau hanya satu saja ya. Kasyamsin wa qamar, seperti matahari dan bulan. Matahari kan cuma satu, bulan juga cuma satu, tapi fa'innahuma nakirotani, tapi keduanya tetap dianggap nakiro. Walaupun kita sebutkan samsun, jelas maksudnya ya, tidak ada yang lain, cuma satu, tapi ini tetap dihukumi nakiro. Jadi kalau disifati ya nanti sifatnya nakiro gitu ya. Li'annahuma min babil kulli alladzi lam yujad minhu ila fardun wahidun, karena dia termasuk bab kulli yang cakupannya luas ya, yang tidak didapati kecuali hanya satu saja. Kebetulan cuman ada satu gitu ya. Seandainya ada banyak ya dia mencakup semuanya. Lakinna lafdhahuma sholihun litanawuli afradin katsiroh, tapi lafadznya bisa untuk mencakup individu-individu yang banyak. Kalau mataharinya banyak berarti dia bisa dicakup semua gitu ya. Secara mutlak gitu ya, bukan dalam satu dafatan wahidatan tadi. Walihada jumi'a fi qouli syair, oleh sebab itulah karena dia nakirah bisa dijamakkan ya dalam perkataan pensair, malisyumusi tukiluhal aksonu wa qolil akhir, dan perkataan yang lain, perkataan pensair yang lain, wujuhuhum ka'annaha akmaru. Nah di sini akmar sama syumus ya, ini jamaknya. Wa aidan fa bi tibari tajadudi syamsi kulla yaumin wal qamari fi kulli syahrin. Dan juga dari segi matahari itu berulang-ulang setiap hari, begitu juga bulan setiap bulan. Karena afrodahuma ta'adadat, seakan-akan zatnya itu berbilang. Wa in kanat hakikatuhuma wahidatan, walaupun hakikatnya dia cuma satu. Wa takribuha, kemudian penyederhanaannya ya, ai an-nakirati, penyederhanaan isim nakiroh. Kalau tadi dari segi makna, ini penyederhanaan dari segi penggunaannya ya. Wal muradu takribu hadiha, maksudnya adalah mendekatkan definisinya ilal fahmi, kepada pemahaman. Ai fahmil mubtadi, pemahaman untuk pemula. An yuqala an nakiratu kullu bi raf'i khabarun nakirah. Dikatakan nakirah adalah semua. Nakulu di sini marfu ya, sebagai khabar bagi nakirah. Nakirahnya mubtada. Ma ai kulus min mausubin bi kaunihi, yaitu semua isim yang disifati saluha bi fathil lam wa dhammiha, bisa saluha bisa solaha. Dukulul alifi wal lam al mu'assirataini lit ta'rif, semua isim yang bisa dimasuki alif lam yang memberikan pengaruh kemakrifahan. Jadi alif lam itu ada yang memarifahkan, ada yang tidak ya. Alaihi, kepada isim nakirah, fi fasil kalam, dalam kalimat yang fasih, bukan di darurat syair ya. Wa mislu dzalika am fi lugati himyar, sama seperti ini adalah lugahnya, dialeknya himyar, yaitu dia pakainya am ya. Kalau berarti lamnya diganti mim ya. Wa dzalika ka rajulin wa imra'atin wa saubin, contohnya rajulun, imra'atun, dan saubun. Fa inna kullan minha sholihun lidukuli alifi wa lam alaihi, karena ketiganya ini bisa dimasuki alif lam
yang memarifahkan ya. Bian yukola arrojulu wal mar'atu wasaubu. Itu mar'atu harusnya ya, salah. Arrojulu al mar'atu dan asaubu. Au kullu ma waqa'a mawqi'a yaslu dukhul alifi wal lam, atau dia tidak bisa menerima alif lam tapi bisa menempati posisinya isim yang bisa menerima alif lam al mu'assirataini li ta'rif, yang memberikan pengaruh kepada kemarifahan, yang memarifahkan itu ya, alaihi kepada isim nakiro tersebut. Wadhalika kadzi, contohnya zu ya, atau zi. Ini asmaul sittah sudah kita bahas. Fi nahwi marutu bi malin wa raitu damalin wa ja'ani dumalin. Ini contohnya majrur dulu baru marfu ya. Marfu'nya malah di belakang. Biasanya contoh itu marfu dulu. Fa inna hadzal isma la yaqbalu alif wa lam, karena zu ini tidak bisa menerima alif lam. Lakinahu wa qawmuki asyai'in yaqbalu dzalik, tapi dia bisa menerima, bisa menempati posisi isim yang bisa menerima alif lam. Li'annahu kama qala musannif bimana sahib, karena dia itu sebagaimana dikatakan penulis artinya sahib. Yang memiliki ya. Wa sahibun yaqbaluha, dan sahib ini bisa menerima alif lam. Maka dari man, nah ini mannya bukan isim mausul ya, mannya yang nakiroh mausufah ya, nakiroh mausufah. Karena man itu kan tidak semua man itu isim mausul ya. Kalau dia isim mausul berarti bukan nakiroh berarti ya. Finawi ra'aitu man huwa sahibun laka, aku telah melihat seseorang yang dia itu temanmu. Waqa'at mauqi'a insan ya. Jadi man ini artinya insanun. Ra'aitu insanan huwa sahibun laka. Wa yaqbalu alif wal lam kal insan. Dan insan ini bisa menerima alif lam, jadinya al insan. Fadu aman nakirotani, maka du dan man di sini isim nakiroh li buku ihima mauqi'ama yaqbalu alif wal lam al mu'arrifah, karena menempati posisinya isim yang bisa menerima alif lam yang memarifahkan. Nah di sini pakai mufrad ya, tidak al mu'arrifataini gitu ya. Mungkin dianggap satu kesatuan. Fa kharaja ma la yasluhu dukhulu alifi walam alaihi, maka tidak termasuk isim nakirah adalah yang tidak bisa dimasuki alif lam. Jadi tadi kan definisinya dia nah di sini tadi yaitu dukhulul alifi wal lam, yang ini ya berarti dia syarat pertama harus bisa menerima alif dan lam. Maka tidak termasuk isim nakirah adalah yang tidak bisa menerima alif lam, misalnya Zaidun, Amrun, dan Bakrun. Itu Bakrun ya harusnya. Au yasluhu, karena isi ini nama ya, nama itu tidak bisa menerima alif lam. Au yasluhu walakin la tu'assiru fihi ta'rifan, atau namanya ini bisa menerima alif lam tapi tidak terpengaruh kemarifahannya dia karena dia sudah ma'rifah gitu ya. Kafadl wa Haris wa Abbas wa Hasan a'laman, ini nama-nama Fadl, Haris, Abbas, Hasan. Faina al idza dakhalat alaihi, karena al apabila masuk kepada isim-isim ini, nama-nama ini, jadinya al-Fadl, al-Haris, al-Abbas, dan al-Hasan la tufidu ta'rifan,
tidak berfungsi untuk memarifahkan. Fala yakunu nakiratan inda hadfiha, maka tidak menjadi nakiroh ketika alifnya dihapus, tetap ma'rifah ya. Maka adalah asmaul mutawakkilatu fil ibham wa asmaul fa'ilin wal maf'ulin. Demikian juga isim-isim yang sangat-sangat samar ya, sangat nakiroh dia. Dan isim fa'il serta isim maf'ul. Nah, isim fa'il sama isim maf'ul itu alif lam yang masuk kepadanya itu namanya isim mausul ya. Isim mausul tidak memakrifahkan. Nah, ini nanti ada rinciannya, pendapat-pendapatnya insyaallah nanti dibahas. Faina al wain saluha dukuluha alaiha, karena al walaupun bisa masuk kepadanya, lakinaha bakiyatun maha alal ibham, dia akan tetapi dia tetap nakiroh gitu, gampangnya terjemahnya ya, tetap bersamanya di atas kesamaran, maksudnya tetap nakiroh. Fala tufiduha ta'rifan, maka tidak berfungsi untuk memarifahkan. Wa kharaja bi fasihil kalam ya, ini tadi kan ada bi fasihil kalam ya. Nah, yang ini bi fasihil kalam ini kriteria yang terakhir ya. Madakhalat alaihi alif wal lam minal ma'arif. Nah, ini dia bisa masuk alif lam ke isim-isim ma'rifah tapi dalam darurat syair ya. Jadi dia bukan fasihul kalam. Mislu contohnya yazidu fi qouli syair, contohnya yazid dalam perkataan syair. Ra'aitul walida binal yazidi mubarakan syadidan bi'a'ba'il khilafati kahilu. Nah, ini maknanya dikritik ya. Tapi intinya kita pakai syahidnya al-yazid gitu ya. Kalau al-walid memang dia dari sananya boleh. Dia sama seperti al-abbas, al-hasan ya, bisa dikasih alif lam. Tapi bukan alif lam ta'rif dia. Nah, al-yazid ini yang tidak pernah digunakan pakai alif lam, tapi dalam darurat syair di sini ditambah alif lam. Wa min alamatin nakirati aidan, kemudian tanda nakirah yang lain ya, dukhulu rubba alaiha, bisa dimasuki rubba karena rubba hanya bisa masuk ke isim nakirah. Karuba syaikhin ruwaitu anhu. Nah, ini syaikhin berarti dia nakirah. Wa minha qabuluha likam au ka'ayyin al-khobariyataini. Di antaranya dia bisa menerima kam ya, bisa dimasuki kam atau ka'ayyin yang khobariyah. Contohnya kam wa kam min qaryah wa ka'ayyin min dabah. Nah, ini qaryah sama dabah nakirah karena dimasuki kam. Wawukuha halan, contoh selanjutnya dia sebagai hal, bisa sebagai hal ya. Au tamyizan bila ta'wil, atau sebagai tamyiz tanpa ta'wil. Wasman au khobaran lilan nafiyati lil jinsi, atau sebagai isim atau khobarnya la nafiyah lil jinsi, karena ini semua harus nakiroh gitu ya. Waya aksamun mutafawitatur rutbah, isim-isim nakiroh ini ada beberapa macam, tingkatannya pun berbeda-beda ya. Fa'an karun nakirat, isim yang paling nakiroh adalah maklumun. Disumulihi lil mawjud wal ma'dum, karena maklum ini mencakup yang ada dan yang tidak ada. Summa syai'un, kemudian syai'. Wa mawjudun, kemudian mawjud yang ada ya. Summa mutahayyizun, yang terbatas ya. Wa hadisun, yang baru. Summa jismun. Jadi di sini jismun di bawahnya hadis ya. Nah, ini sebenarnya apa ya? Kesimpulan mutaakhirin ya, bukan secara bahasa. Mungkin ini ke mantik mungkin ya. Karena di sini tidak disebutkan juga sumber dari komus apa gitu ya. Summa namin ya dari nama yang dia tumbuh, yang tumbuh itu ya. Hayawan ini bukan hewan ya. Hayawan itu yang makhluk, kurang lebih artinya makhluk hidup ya. Ya, kalau manusia itu hayawanun natik.
makhluk hidup yang bisa berbicara. Kemudian masyin yang bisa berjalan. Kemudian Dzurrijlain yang punya 2 kaki, insan manusia, zakarun laki-laki, balik laki-laki yang sudah balik, kemudian rojulun. Nah ini maksudnya dia mengkerucutnya ke rojulun ya. Kalau ke yang lain ke mengkerucutnya ke binatang ya nanti urutannya agak beda sedikit di ujung-ujungnya. Ini tentang isim-isim nakirah ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.